Hai teman-teman, perkenalkan nama saya Mimi Widiani Bursunu Haji dari kelas 2 AKSC dengan NIM 1903082. Di sini saya akan memaparkan sedikit tentang sistem-sistem manajemen kualitas. Terdapat beberapa karakteristik umum dari sistem manajemen kualitas antara lain sebagai berikut. Yang pertama, sistem manajemen kualitas mencangkup suatu lingkup yang luas dari aktivitas-aktivitas dalam organisasi modern. Yang kedua, sistem manajemen kualitas berfokus pada konsistensi dari proses kerja. Hal ini sering mencangkup beberapa tingkat dokumentasi terhadap standar-standar kerja. Sekarang kita masuk ISO. Apa itu ISO? ISO adalah salah satu badan penetap standar internasional yang terdiri dari wakil-wakil dari Badan Standarisasi Nasional setiap negara untuk mengukur mutu sebuah organisasi. Artinya, setiap perusahaan yang ingin bersaing secara global dapat diukur kredibilitasnya dengan standar ISO. Tujuan dan manfaat ISO adalah seperti berikut. Yang pertama, meningkatkan kredibilitas perusahaan. Yang kedua, meningkatkan kepercayaan konsumen. Yang ketiga, jaminan kualitas sesuai standar internasional. Yang keempat, menghemat biaya. Yang kelima, mengoptimalkan kinerja karyawan. Dan yang keenam, meningkatkan image perusahaan. ISO 9001. ISO 9001 adalah Quality Management System atau sistem penjaminan mutu, yaitu mekanisme standar yang disusun, disepakati, dan diterapkan oleh suatu organisasi dalam menjalankan aktivitas suatu perusahaan. Sistem ISO 9001 menjelaskan bagaimana perusahaan beroperasi, bagaimana pekerjaan mengalir dari suatu aktivitas ke aktivitas lain. Penanganan pekerjaan mulai dari customer, input ke dalam masing-masing proses, dan output yang dihasilkan dari setiap proses. Manajemen kualitas luar negeri. Yang pertama, Malcolm Baldrige Award dan European Foundation Quality Management. Malcolm Baldrige Award merupakan pengesahan mutu oleh pemerintah Amerika Serikat sebagai bagian yang penting dari strategi usaha yang berhasil pada 1980 dan setelah tahun itu. The Baldrige Award mencari jalan untuk perbaikan mutu dan produktivitas dengan cara sebagai berikut. Yang pertama, membantu menstimulir Amerika untuk memperbaiki mutu dan produktivitas. Yang kedua, menentukan petunjuk dan kriteria yang dapat digunakan oleh usaha, industri, pemerintah, dan organisasi lain dalam menilai usaha perbaikan mutu mereka. Yang ketiga, mengikuti pencapaian dari perusahaan-perusahaan yang memperbaiki mutu produk dan jasa mereka, dengan demikian memberikan contoh terhadap yang lainnya. Yang keempat, memberikan petunjuk khusus untuk organisasi Amerika lain ingin belajar bagaimana mengelola mutu yang tinggi dengan menyediakan informasi yang terinci. Europe Foundation for Quality Management atau EFQM adalah yayasan keanggotaan niraba didirikan pada tahun 1989 untuk meningkatkan daya saing ekonomi Eropa. Dorongan awal untuk membentuk EFQM adalah tanggapan atas karyawan Edward Fleming dan pengembangan konsep Total Quality Management. Model EFQM menyediakan kerangka kerja yang memungkinkan organisasi menentukan tingkat keunggulan mereka saat ini dan di mana mereka perlu meningkatkan upaya mereka. Model ini juga membantu memastikan bahwa keputusan bisnis memasukkan kebutuhan supaya pemangku kepentingan berjalan dengan tujuan organisasi. Model EFQM bertindak sebagai referensi umum. Ini memberi penggunaan seperangkat alat peningkatan kinerja agar mereka dapat mencapai dan mempertahankan kesuksesan bisnis. Model EFQM digunakan untuk mendapat gambaran lengkap tentang kinerja organisasi dan untuk memahami hubungan sebab dan akibat antara apa yang akan dilakukan organisasi dan hasil yang akan mereka capai. Model keunggulan EFQM adalah kerangka kerja keunggulan bisnis non-preskriptif untuk manajemen organisasi yang dipromosikan
dilakukan oleh EFGM yang dirancang untuk membantu organisasi menjadi lebih